Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu mendengar istilah listrik? Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan listrik itu? Dari manakah asal listrik dan bagaimana penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Untuk dapat mengetahui jawabannya, mari kita tonton video ini sampai selesai ya. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang konsep lompatan elektron pada suatu benda yang disebut dengan listrik statis. Pada bab ini, kita akan belajar tentang aliran elektron pada suatu konduktor yang disebut sebagai listrik dinamis dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Listrik dinamis memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita loh. Apa jadinya ketika tidak ada listrik dalam kehidupan kita? Tentunya kalau tidak ada listrik, tidak ada lampu yang bisa menyala dengan terang, sehingga pasti suasana di sekitar kita akan gelap gulita. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur dan bijaksana dalam memanfaatkan teknologi kelistrikan yang kita nikmati sekarang. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan memahami listrik dan mengupayakan berbagai penghematan energi listrik. Hal ini perlu kita lakukan agar terhindar dari bahaya penggunaan listrik. Jika kita perhatikan lampu atau peralatan elektronik lain yang menggunakan listrik, semua alat tersebut membutuhkan kabel sebagai penghubung aliran arus listrik. Dari manakah aliran arus listrik tersebut berasal? Apakah makhluk hidup dapat menghasilkan arus listrik sehingga dapat digunakan untuk menyalakan lampu? Secara umum, aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik. Kebetulan kita tinggal di Berau. Jadi selama ini pembangkit listrik kita berasal dari pembangkit listrik tenaga uap yang bahan bakarnya berupa batu bara yang diambil dari sumber daya alam yang ada di Berau sendiri. Pernahkah kamu berpikir bagaimana membuat atau menemukan sumber arus listrik? Sehingga kita tidak perlu terus-menerus menambang batu bara di daerah kita. Apakah kalian menemukan atau bisa mencari cara dan upaya di kemudian harinya dengan memanfaatkan potensi lain yang ada di Berau selain kita harus menggunakan batu bara? Pembangkit listrik bukan satu-satunya sumber untuk mengalirkan listrik. Kita bisa mengalirkan listrik melalui baterai, aki, buah-buahan, tanaman, maupun hewan sebagai sumber listrik. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ya. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat baterai buah yaitu 3 buah jeruk nipis, sebuah pisau, 3 buah paku sebagai katoda, 3 buah uang koin sebagai anodanya,
Di sini ada penjepit buaya yang sudah dikaitkan dengan kabelnya. Lalu ada lampu LED. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tempat untuk anoda. Kita akan menggunakan pisau. Sini. Lakukan cara yang sama kepada ketiga buah jeruk. Kita akan memasukkan koin tembaga ke dalam tempat ini. Seperti ini. Lakukan cara yang sama. Setelah itu letakkan katoda di sebelah anoda. Seperti ini. Lagi cara yang sama kepada ketiga buah jeruk. Kaitkan kabel kepada katodanya. Sini kita kaitkan seperti ini. Lalu sambungkanlah katoda kepada masing-masing anoda di setiap buah dengan penjepit buayanya. Jepitkan jepit buaya pada anoda yang tersisa. Terakhir, mari kita uji apakah lampu LED ini akan menyala. Kita jepitkan. Ternyata lampu LED-nya menyala. Ini membuktikan percobaan untuk membuat baterai buah berhasil. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu.
Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4. Karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C. Karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam. Karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Setelah menonton tayangan tadi, tentunya kalian akan memperhatikan sambungan dari baterai, lampu, kabel, atau sambungan dari jeruk, lampu, dan kabel
ternyata sambungan tersebut terhubung satu sama lain, sehingga rangkaian tersebut merupakan rangkaian tertutup. Dengan demikian, sebuah rangkaian listrik yang tertutup akan menghasilkan nyala lampu. Sedangkan rangkaian listrik yang terbuka tidak akan menghasilkan nyala lampu atau lampunya mati. Ketika kamu menghubungkan lampu dan sumber listrik dengan menggunakan kabel, artinya kamu telah membuat sebuah rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Rumusnya dapat dilihat pada gambar. Jadi, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Q adalah muatan listrik, satuannya kolom, dan T adalah waktu yang diperlukan. Satuannya sekon. Jadi rumusnya sama dengan I sama dengan Q per T atau Q dibagi T. Bisa dipahami ya? Contoh soalnya. Arus listrik sebesar 5 ampere mengalir pada suatu kawat penghantar selama 2 sekon. Berapakah besar muatannya? Jadi kita ketahui dulu. I-nya sama dengan 5 ampere. Kemudian waktunya 2 sekon. Ditanya muatan listriknya, Q sama dengan berapa? Jadi rumusnya adalah I sama dengan Q per T atau Q dibagi T. Jadi kalau yang ditanya adalah muatan listriknya, Q-nya, ini yang ditanyakan, berarti rumusnya Q sama dengan I atau kuat arusnya ini dikalikan dengan waktunya. Jadi tinggal dimasukkan, Q sama dengan I-nya tulis 5, T-nya tulis 2, jadi 5 kali 2 sama dengan 10 kolom. Jadi muatannya 10 kolom. Gampang bukan? Sering kita mendengar bahwa listrik dapat mengalir pada kabel. Apa yang mengalir dari bahan dan bahan apa yang dapat mengalirkan listrik? Pernyataan bahwa listrik mengalir sebenarnya berkaitan dengan muatan yang berpindah. Sebab perpindahan elektron pada bahan akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan elektron tersebut. Jadi bahan-bahan apa yang dapat menghantarkan listrik dengan baik dan yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Tentunya kita sering melihat orang menggunakan kabel untuk menghantarkan listrik dari suatu ujung kabel ke ujung kabel lainnya kan? Mengapa menggunakan kabel? Kabel biasanya terdiri atas bahan tembaga atau perak di bagian dalamnya dan dilapisi bahan plastik atau karet di bagian luarnya. Mengapa demikian? Hal ini berkaitan dengan kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik. Setiap bahan memiliki daya hantar listrik yang berbeda-beda. Tembaga dan perak merupakan bahan yang paling baik untuk menghantarkan listrik. Sedangkan plastik dan karet merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Apakah kamu sudah memahami mengapa logam perak atau tembaga pada kabel dilapisi plastik dan karet? Nah, jadi ini adalah contoh konduktor atau bahan yang
mudah menghantarkan listrik. Jadi ada aluminium, timah, tembaga, baja, emas, perak, besi, seng, dan tungsten. Tungsten adalah logam yang dapat tahan terhadap panas ya. Kemudian isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya gelas, plastik, keramik, karet, kayu, wol, kain, gabus, dan kertas. Karena bahan-bahan ini kenapa disebut isolator? Karena bahan ini sangat buruk untuk mengalirkan listrik karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir. Kemudian ada bahan-bahan semikonduktor listrik, yaitu bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu yang tinggi dapat bersifat sebagai konduktor. Contohnya resistor, diode, transistor, integrated circuit atau IC. Nah, ini biasanya kalau kalian pernah membongkar komputer, laptop, alat-alat elektronik, itu ada alat-alat ini ya. Komponen-komponen ini ada di dalamnya. Pernahkah kalian melihat instalasi penangkal petir? Petir dapat menimbulkan korban karena membawa energi yang sangat besar. Petir cenderung menyambar benda-benda yang tinggi seperti pohon, tiang bendera, dan bangunan-bangunan yang tinggi. Oleh sebab itu, konstruksi bangunan-bangunan yang tinggi selalu diberi penangkal petir yang dipasang di atap. Kalian bisa melihat pada gambar. Bagaimana cara kerja penangkal petir? Jadi penangkal petir biasanya dibuat runcing dari bahan konduktor atau logam yang dipasang di atas sebuah bangunan atau gedung yang dihubungkan dengan kabel. Ini kabelnya yang ditanam sampai ke tanah. Kemudian kabel tersebut ditanam di dalam tanah dengan tujuan agar arus petir yang sangat besar dapat segera dinetralkan ke dalam tanah. Sudah jelas ya? Setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik. Kemampuan setiap bahan dalam menghantarkan listrik tersebut tergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Jadi kita tadi sudah membahas tentang konduktor dan isolator. Jadi seperti aluminium, tembaga, emas, besi merupakan konduktor, dan karbon, germanium, silikon merupakan semikonduktor. Isolatornya seperti kaca, wol, kertas itu merupakan isolator. Jadi setiap benda-benda tadi atau bahan tadi mempunyai hambatan yang berbeda-beda. Rumus hambatan bisa kalian lihat pada gambar. Besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya satu satuan panjang per satu satuan luas penampang disebut hambatan jenis. Jadi besar hambatan jenis berbeda-beda untuk setiap jenis kawat, sehingga dapat ditulis. Rumus hambatan kawat sama dengan R sama dengan P sama dengan hambatan jenis kawat, satuannya ohmmeter. L sama dengan panjang kawat, satuannya meter. Dan A adalah luas penampang kawat, satuannya meter
persegi. Hukum Kirchhoff adalah besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Ini bisa kita gambarkan seperti mobil yang masuk dari jalur utama akan berpisah di persimpangan jalan dan menuju tujuan masing-masing. Jumlah mobil yang masuk dan yang keluar jalur akan tetap sama. Sama juga dengan listrik. Coba perhatikan 1A, 1B, 1C. Ini merupakan arah masuk. Sedangkan 11, 12, 13 arahnya keluar. Jadi arah masuk dengan arah keluar itu sama. Jadi secara sistem matematis rumusnya adalah 1A ditambah 1B ditambah 1C sama dengan 11 ditambah 12 ditambah 13. Coba kita lihat contoh soal berikut. 11 besarnya 5 ampere. Arus 12 besarnya 4 ampere. Berarti arus masuknya 11 ditambah 12 berarti harus sama dengan arus keluarnya 13 ditambah 14. 11 5 ampere, 12 besarnya 4 ampere, kemudian 13 2 ampere, dan yang ditanya adalah 14. Berarti berapa besarnya arus yang keluar di jalur 4? 5 tambah 4, 9. 1/3-nya 2 ditambah 1/4. Berarti berapa nilai 1/4-nya? Berarti 2 ditambah berapa supaya hasilnya 9. Berarti dapat diketahui bahwa 1/4-nya sama dengan 9 dikurang 2. Berarti 1/4-nya sama dengan 7 ampere. Mudah bukan? Jenis rangkaian listrik tentunya sudah kalian lihat pada tayangan sebelumnya, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi rumus arus listrik yang mengalir I sama dengan untuk rangkaian seri I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan pada rangkaian paralel arus listriknya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Sedangkan besarnya tegangan pada rangkaian seri sama dengan V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan pada rangkaian paralel besarnya tegangan sama dengan V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan besarnya hambatan listrik pada rangkaian seri, rumusnya R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Sedangkan pada rangkaian paralel, besarnya hambatan, rumusnya 1
1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Contoh soal rangkaian hambatan seri. Di sini ada rangkaian hambatan yang disusun secara seri. Jadi, berapa rangkaian hambatan berikut ini? Besar hambatan penggantinya berapa? Jadi rumusnya R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Berarti R sama dengan, tinggal kita tulis 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi R-nya, hambatan untuk rangkaian seri ini berarti jumlahnya 9. 9 ohm ya. Bagaimana? Sudah jelas? Mudah bukan? Selanjutnya bagaimana besar hambatan pengganti dari hambatan paralel berikut ini? Jadi tadi rumusnya 1/R sama dengan 1/R ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Satu per R sama dengan 1/R1-nya 5 ditambah R2-nya 10, berarti 1/10 ditambah R3-nya 1/30. Jadi 1/R sama dengan, kita samakan semua dulu ya. Jadi kita samakan semuanya yang bisa dibagi 5, dibagi 10, dan dibagi 30. Jadi yang bisa dibagi ketiga-tiganya adalah 30. Jadi kita buat dulu semuanya 30. Supaya bisa ditambahkan. Nah, jadi 30 dibagi 5 kali 1, berarti 30 bagi 5 kali 1, 6. Tuliskan 30 dibagi 10, 3. Kali 1, 3. 30 dibagi 30, 1. 1 kali 1 ini. Berarti 1. Nah, jadi 1/R sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 1 berapa? Jadi 6 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 10. 10/30. Jadi
sama dengan dibalik 30 per 10 sama dengan 3. Berarti hambatannya adalah 3. Bagaimana? Sudah jelas ya? Kemudian bagaimana kalau soal hambatan seri dan paralel seperti ini? Jadi kita harus selesaikan dulu. Kita hitung dulu rangkaian paralelnya terlebih dulu. Baru dihitung secara seri. Bagaimana caranya? Sama rumusnya. Rangkaian paralelnya rumusnya sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Berarti sama dengan 1 per R paralel sama dengan 1 per 15 ditambah R2-nya 1 per 30. Jadi caranya sama dengan tadi, 1 per RP. Kita samakan dulu mana yang bisa dibagi 15 dan dibagi 13. Berarti yang bisa dibagi 15 dan dibagi 30 adalah 30 ya kan? Berarti tuliskan 30. Ini 30 bagi 15, 2 kali 1, 2. Dan 30 bagi 30, 1 kali 1, 1. Berarti 1 per RP sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3 kan? 3 per 30. P-nya dibalik 1 per RP dibalik jadi RP-nya di atas. Berarti ini juga dibalik. 30 bagi 3 sama dengan RP-nya 10 ohm. 10 bagi 3, 10 kan? Jadi hambatannya tinggal ditambahkan R paralel ditambah rangkaian seri sama dengan paralelnya 10, serinya 20. Berarti hambatannya ada 30 ohm. Mudah bukan? Semoga semuanya bisa memahami ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pembangkit energi listrik. Jadi, sumber-sumber energi yang dapat membangkitkan listrik yang ada di sekitar kita banyak sekali ya. Ada dari matahari, angin, air, pasang surut. Dan yang terbaru yang sedang ditemukan saat ini adalah dengan adanya bioenergi yang memanfaatkan makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan atau limbah dari pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan maupun kotoran manusia yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Jadi kita tinggal memilih mana energi listrik yang bisa dipergunakan di masa depan yang tidak menggunakan energi
yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara, minyak bumi, gas alam yang tentunya akan habis. Sebaiknya mulai dari sekarang sudah digunakanlah sumber energi yang bisa diperbarui. Jadi bagaimana energi listrik dapat disalurkan ke rumah-rumah dengan efektif dan efisien. Jadi seperti ini, misalnya dari pembangkit listrik akan disalurkan ke rumah-rumah yang sebelumnya pembangkit listrik dari sumber utamanya itu arus listrik sebelum dialirkan ke rumah penduduk, tegangannya dinaikkan dulu di penaik tegangan sampai ribuan volt dengan menggunakan transformator step up. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan industri, beberapa transformator step down digunakan juga untuk menurunkan sesuai keperluan. Kemudian ada saluran transmisi dan saluran distribusi yang akan didistribusikan ke rumah-rumah. Jadi sebelum dialirkan ke rumah penduduk, tegangan listrik diturunkan kembali sampai 220 volt. Penggunaan energi listrik. Jadi selain lampu, energi listrik juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan beberapa alat teknologi yang menunjang kehidupan manusia. Tentunya ada bola lampu, stop kontak, kabel, sakelar, tempat lampu untuk mencuci, mesin cuci, tempat memasak untuk masak nasi, oven listrik, setrika listrik, kipas angin, AC, ya kan? Nah, semuanya itu penggunaannya akan dihitung. Jadi seperti bola lampu 15.330, stop kontak 14.500, ini harganya ya. Kabel meter 9.400, sakelar 9.700, tempat lampu anggap 11.250. Sedangkan ini biasanya ada beban yang harus kita bayar setiap bulannya kepada pemerintah karena sudah mensuplai listrik di rumah kita, ya kan? Jadi berapa biaya kita bayarkan tergantung berapa pemakaian listrik kita. Jadi cara menghitungnya, misalnya sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan dalam waktu 8 jam per hari selama 30 hari. Berapa energi total yang digunakan lampu selama 30 hari? Jadi diketahui daya listriknya sama dengan P sama dengan 10 watt tadi. Kemudian waktu yang diperlukan kita nyalakan selama 8 jam per hari. Kemudian berapa energi listrik selama 30 hari? Berarti berapa yang harus kita bayar per bulan ketika kita menggunakan lampu tersebut. Jadi rumusnya adalah energi W sama dengan daya listriknya tadi yang kita pergunakan dikali waktunya. Jadi W sama dengan 10 watt tadi dikali 8 jam dikali 30 hari. Karena dalam satu bulan 30 hari. Jadi pemakaian kita adalah 2400 watt kan? Atau kalau kita jadikan kilowatt itu 1, 2, 3. Dibagi 1000 berarti 2,4 kilowatt. Jadi, jika tarif dasar listrik yang ditentukan oleh pemerintah sebesar Rp385 per kilowattnya, berarti biaya yang harus dibayar berapa? Jadi, Rp305 tadi kita kalikan pemakaian lampu kita yaitu 2,4 kilowatt. Jadi, yang harus kita bayar adalah Rp924.
Ini baru lampu ya. Jadi bagaimana kalau ada AC-nya, mesin cuci, kemudian setrika, open listrik, kita cas HP, televisi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, supaya pembayaran listrik orang tua kita tidak banyak, berarti harus ada upaya penghematan energi listrik. Caranya adalah mematikan TV jika tidak ditonton, mematikan lampu pada siang hari, dan mencabut atau mematikan semua peralatan elektronik lainnya setelah digunakan. Atau apabila tidak digunakan, semuanya harus dimatikan. Awas vampir listrik bergentayangan di rumah kita. Jadi, ketika kita meninggalkan rumah atau tidak memakai lagi, semua peralatan listrik harus dicabut ya dari stop kontaknya supaya tidak besar biaya listrik kita atau pemakaian dayanya. Jadi nih, misalnya komputer atau laptop 50 watt per jam. Komputer atau desktop 25 watt per jam, modem 4 watt per jam. Ini yang tidak pernah kita matikan ya, modem internet. Mesin fax atau printer 6 watt per jam. Mesin fotokopi 20 watt per jam. Charger ponsel 1 watt per jam, walaupun sedikit, tapi kalau kita tidak cabut, dia akan memakan energi juga. Kemudian TV LCD 15 watt, DVD 10 watt. Nah, jadi apabila kita sudah selesai mencas HP, harus juga kita cabut. Ini adalah kebiasaan kita yang selalu setiap hari kita lakukan kan. Nah, mulai sekarang karena kita sudah tahu ada vampir listrik ini, karena dia akan tetap menyedot dayanya walaupun kita tidak menggunakannya, supaya tagihan listrik orang tua kita tidak meningkat. Jadi mulai dari sekarang kita harus membiasakan untuk mencabut semua alat elektronik apabila tidak digunakan. Waspada bahaya listrik, yaitu dengan memperhatikan alat-alat di sekitar kita. Apabila konslet, kemudian ada kabel yang terbuka, kemudian kalau tangan kita basah jangan memegang listrik, kemudian jangan mencabut kabelnya, tapi cabutlah ujungnya. Nah, ini apabila terbakar kabelnya harus segera dimatikan. Kemudian menjauhkan alat-alat elektronik dengan minuman supaya tidak tertumpah. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menjadi generasi penemu alat yang hemat listrik ya. Dan biasakan mulai dari sekarang untuk hemat listrik. Sampai jumpa.